kasih ya Tuhan kita Yesus Kristus. Gimana kabar kalian hari ini? Nah, sebelum kita mulai renungan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat segala berkat-Mu pada hari ini. Kami masih dapat bernafas, kami masih dapat merasakan kebaikan-Mu Tuhan, dan kami juga masih dapat melanjutkan aktivitas kami hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari renungan-Mu Tuhan. Kiranya dengan kami telinga yang ingin mendengar dan juga hati yang selalu rindu akan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami bisa berdoa untuk syukur, haleluya, amin. Oke, teman-teman pernah nggak sih membayangkan kalau kalian tuh ada di tengah laut ya, di sebuah perahu atau kapal sendirian nggak ada siapapun di situ, cuma ada diri kalian sendiri. Terus tiba-tiba di laut yang luas itu ada badai yang kencang sama ombak yang tinggi sekali yang memporak-porandakan kapal atau perahu kecil kalian. Dan di situ kalian tuh sempat-sempatnya kalian malah mendesak ke Tuhan seperti ini. Kenapa sih Tuhan kok kasih aku badai setinggi ini, badai sedahsyat ini badainya? Terus kenapa sih Tuhan biarkan aku nih sendirian dan sedang digoncang-goncang oleh ombak gitu ya? Kalian bertanya-tanya lah ya sama Tuhan gitu. Tapi bukan itu yang mau kita bahas hari ini. Tapi yang mau kita bahas hari ini adalah firman Tuhan dari Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai 41. Kalian bisa baca, tapi di sini akan dipersingkat aja. Ada beberapa teks saja. Jadi Tuhan Yesus dan murid-muridnya ini sedang menyeberang ke Danau Galilea. Saat malam tiba, ada badai dahsyat sekali menghantam perahu mereka. Air masuk, perahunya hampir tenggelam. Murid-murid sangat panik di situ ya. Terus membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tidur di buritan. Katanya gini, "Guru, engkau tidak peduli kah kalau kami binasa?" Yesus bangun dong. Terus menegur angin dan laut. "Diamlah, tenang." Seketika angin sama ombak dan laut yang bergelora tadi reda dan tenang banget. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, "Mengapa kamu takut? Masih kurang imanmu kah?" Intinya seperti itu ya teman-teman ya. Dari kisah ini kita belajar dua hal penting. Yang pertama, badai itu bagian dari perjalanan iman kita. Di sini murid-murid udah bersama dengan Tuhan Yesus ya, tapi badai tetap datang. Nah, begitupun juga kita, walaupun kita anak-anak Tuhan, kita dekat sama Tuhan, belum tentu badai itu gak datang, belum tentu angin yang kencang itu gak memporak-porandakan kita. Nah, masalah kan pasti gak akan pernah absen gitu dari kehidupan kita. Badai itu bisa berupa kesulitan dalam kita belajar, kita bersosialisasi, anything. Semua tuh bisa jadi apa aja dalam kehidupan kita tuh bisa terjadi gitu ya. Tapi bukan itu yang mau kita bahas. Tapi Tuhan, janji Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita walaupun kita di dalam badai yang sangat besar, yang hampir membuat kita menyerah. Tapi di saat itulah Tuhan tuh gak meninggalkan kita gitu teman-teman ya. Yang kedua, Tuhan itu gak pernah lalai terhadap kita. Perhatikan di kata-kata ini. Tuhan Yesus tidur di buritan perahu, bukan karena ia cuek, tapi karena ia tenang sepenuhnya. Karena ia tahu kuasa itu lebih besar dari apapun, dari siapapun, dan dari laut manapun, dari badai manapun. Nah teman-teman, saat ini aku gak tahu apa yang sedang kalian alami, apa yang sedang kalian rasakan, apa yang sedang kalian lalui beberapa hari ini, mungkin beberapa minggu ini, atau belakangan ini, atau mungkin hari ini juga gitu. Tetapi di sini yang harus kalian ketahui adalah Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan akan selalu mengawasi apapun yang akan kita lakukan, apapun yang ada pada kita gitu ya teman-teman. Sebelum kita mulai perenungan pada hari ini, ada satu teks atau catatan kecil dari buku yang saya temukan dari sosial media. Ini tidak sengaja lewat, tapi puji Tuhan sangat membantu di dalam renungan ini.
Teksnya akan saya tampilkan di sebelah sini. Bisa kalian pause. Mari kita tutup dengan doa. Kami bersyukur Tuhan buat renungan pada hari ini yang sudah kami dengarkan bersama-sama Tuhan. Kiranya renungan hari ini dapat menjadi rema dan pengingat dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap aktivitas kami Tuhan, bahwa pasal tidak akan pernah berhenti, tapi Engkau tetap selalu ada di samping kami Tuhan, dimanapun dan kapanpun itu. Ya Bapak, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau yang menyertai dari hari ini hingga nanti malam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin.